Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 7 April 2022, hari biasa, pekan kelima Prapaskah. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, penginjil Yohanes hari ini menyampaikan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar pemenuhan iman dan harapan Abraham. Yesus adalah Sang Sabda, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Ketika tadi Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ia mengatakan bahwa adanya itu sebagai Sang Firman Allah yang ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan Firman Allah itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Sang Firman Allah hadir dalam sejarah kemanusiaan, memimpin, menyelenggarakan hidup manusia hingga Sang Sabda itu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Maka tadi ketika Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika ia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada, ia menyatakan dirinya sebagai Sang Firman Allah yang ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Tiap kita, saudara-saudariku yang terberkati, yang telah dibaptis, berarti telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus yang telah menebus kita. Jika kita milik Kristus, maka juga disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Sama seperti dulu Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah terjanji kepadanya, demikian pula ketika kita semua sudah menjadi milik Kristus, kita disebut sebagai anak-anak terjanji. Tanah terjanji yang dijanjikan kepada kita adalah keselamatan kekal abadi di surga. Itu adalah janji Tuhan. Oleh karena kita dibaptis, kita semua yang percaya menjadi milik Kristus sebagai anak-anak terjanji yang mendapatkan janji keselamatan Tuhan karena kita semua menjadi miliknya. Seperti ditegaskan dalam surat Paulus kepada umat di Galatia dalam bab 3 ayat 27 sampai 29 dikatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, kita semua telah dibaptis, telah mengenakan Kristus, dan hendaknya semoga oleh karena rahmat-Nya kita berlaku seperti Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batas untuk kami umat-Mu. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami walaupun harus mengalami sengsara dan wafat. Engkau rela mengalaminya supaya kami selamat dan bahagia. Semoga kami hari ini bisa selalu hidup penuh syukur dan bergembira, sebab Engkaulah yang selalu menopang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.